Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini aku mengawali hari dengan mempersiapkan beberapa bungkus nasi box yang rencananya ini untuk dibagi-bagikan ke salah satu rumah tahfidz yang ada di Tasikmalaya. Karena rencananya hari ini itu adalah penutupan salah satu program yang ada di rumah tahfidz tersebut. Nah, ini aku, suami, dan Debaim sudah sampai di rumah tahfidznya. Dan Masya Allah sekali, ini banyak banget pesertanya ya. Dan rata-rata masih duduk di bangku sekolah. Dan sekarang aku sudah sampai lagi di rumah. Dan inilah kondisi rumah ketika sudah ditinggal keluar rumah. Berantakan sekali ya Allah. Ini ada banyak barang yang tidak sesuai di tempatnya, ada gunting, caos, makanan yang lain. Dan ini kondisi ruang kamar utama. Kalau bunda-bunda pas ditinggal keluar rumah biasanya suka berantakan seperti ini, atau sebelum keluar suka beres-beres terlebih dahulu. Nah, kebetulan tadi itu memang waktunya mepet, buru-buru, jadi belum sempat untuk dibereskan. Nah, jadi sekarang deh saat sudah pulang, saat badan ini sudah lelah, mau tidak mau harus tetap semangat untuk membereskan rumah supaya kita dan orang-orang yang tinggal di rumah itu tetap nyaman dan betah. Nah, mari kita mulai eksekusi. Kita mulai untuk membereskan rumah. Yuk bunda-bunda, mami-mami di luar sana yang sekarang memang sedang belum semangat beres-beres, yuk aku temenin, kita beres-beres bareng-bareng. Semangat! Nah, beres-beresnya kita mulai dengan sharing dulu yuk. Di sini mungkin masih banyak teman-teman yang belum menikah ya. Khususnya buat teman-teman aku pribadi. Karena memang bukan kebetulan sih, Masya Allah, skenario Allah menakdirkan aku untuk menikah di usia mungkin yang masih muda saat masih di bangku kuliah. Nah, buat teman-teman yang mau menikah, yang sudah siap untuk menikah, aku mau sharing hal apa saja sih yang harus benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, sebelumnya di sini bukan niat aku untuk menggurui, tapi ini adalah pengalaman yang sudah aku alami selama 2 tahun pernikahan ini. Jadi yang pertama itu apa yang harus benar-benar dipersiapkan? Yang pertama itu adalah ilmu pernikahan, ilmu parenting. Ilmu apa aja? Ilmu yang mencakup tentang bagaimana mengolah emosi, bagaimana memperlakukan suami dengan baik, bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang taat sama suami, bagaimana cara mengurus anak, bagaimana cara membesarkan anak. Nah, itu sangat penting sekali karena ketika kita sudah masuk ke bahtera rumah tangga tapi ternyata ilmunya belum kita punya, maka akan sulit untuk effortnya itu akan lebih sulit dibandingkan dengan kita itu sudah punya ilmu dan persiapan untuk menjalani pernikahan itu. Karena
pernikahan itu bukan hanya sebatas sayang-sayangan, manja-manjaan, yang enak-enaknya aja, bukan ya. Justru ketika kita sudah masuk ke dunia pernikahan, Masya Allah, itu ujiannya, rintangannya, badainya itu jauh lebih kuat lagi. Jadi kita itu harus sudah siap segalanya. Makanya dari sekarang buat teman-teman yang belum menikah, yuk persiapkan ilmunya. Jangan malas-malas buat datang ke kajian ilmu, ke majelis ilmu tentang pernikahan, parenting, baca buku-bukunya. Bagaimana sih jadi istri yang taat itu, kiat-kiatnya, bagaimana jadi ibu yang baik. Nah, selain ilmu juga yang harus kita persiapkan adalah mental. Mental menjadi seorang, khususnya seorang ibu ya, Masya Allah itu harus kuat sekali. Kenapa? Karena kita itu diuji kesabaran dan segala halnya itu ketika sudah punya anak loh teman-teman. Kalau kita sudah punya anak, kita itu terlihat di mana sih batas kemampuan kita, batas kesabaran kita itu sampai mana. Yang mungkin tadinya sebelum menikah terlihat sangat tegar, terlihat sangat dewasa, terlihat sangat mandiri, tapi ketika sudah punya anak itu benar-benar diuji, apakah kita kuat, apakah kita bisa. Sama halnya seperti yang aku alami ya. Mungkin dulu pas kuliah itu mandiri, kemudian semangat, tapi pas sudah masuk sebagai seorang ibu punya anak, Masya Allah, seperti yang diberikan suatu hal yang ini apa gitu. Karena memang kurang ilmu dalam cara-cara mengurus anak, mendidik anak. Jadi lumayan sebuah tantangan, tapi alhamdulillahnya aku diberikan suami yang Masya Allah ya, bisa siap siaga membantu, membersamai dalam mengurus anak. Nah, yang harus kita persiapkan juga salah satunya adalah dalam memilih calon pasangan. Nah, memilih calon pasangan itu harus benar-benar yang sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu mencari dengan akhlaknya yang bagus dan agamanya yang baik. Masya Allah ya, itu benar-benar hal yang wajib banget jadi kriteria utama dalam memilih pasangan. Jangan hanya karena misalnya teman-teman kita sudah pada nikah, kemudian keluarga sudah memaksa kita untuk menikah dan belum ada calon yang pas, tapi karena kita memang sudah ingin menikah dan ada yang kriterianya jauh dari akhlaknya yang baik, agamanya yang baik, tapi kita terima saja ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena menikah itu bukan hanya sesaat tapi untuk seumur hidup. Jangan sampai menyesal di tengah, tapi mungkin memang sudah jalan takdirnya seperti itu, tapi kita bisa mengikhtiarkan kan. Jadi tetap semangat, dan itu tadi, persiapkan hal-hal yang memang bisa untuk kita menjadi seorang istri dan ibu yang baik ya. Itu mungkin ya sharing dari aku yang sudah aku alami selama 2 tahun pernikahan ini. Semangat, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa diberikan jodoh yang baik, menikah di waktu yang tepat. Masya Allah, gak kerasa banget ya beres-beres sambil sharing. Padahal aslinya ini Masya Allah lumayan berkeringat.
Lumayan berkeringat saat membereskan rumahnya, tapi kalau, diedit seperti ini sepertinya gampang ya dilakukan. Nah, buat teman-teman yang belum nikah juga, nih mumpung masih ada waktu, sekarang masih membersamai orang tua di rumah, ibu, bapak, coba deh bantu, mulai dari sekarang bantu ibunya untuk beres-beres rumah, bantu masak, apa saja yang bisa kita lakukan selama kita masih belum menjadi, istri orang. Nah, baktinya itu selama sebelum menikah itu coba maksimalkan, karena ketika sudah menikah, waktu, kemudian, apa ya, semuanya itu akan sulit, akan tidak mudah untuk bisa sepenuhnya berbakti sama orang tua, karena kita juga sudah punya tanggung jawab dan beban amanah yang lain. Seperti itu yuk, semangat yuk, jangan jadi anak yang males-malesan ya, supaya nanti pas menikah tidak kaget. Nah, sekarang ini aku lagi mau masak, mau makan malam, dan kebetulan masih ada ayam sisa tadi ya siang, dan ini mau masak satu menu aja, yaitu apa ya namanya? Capcay telur. Jadi pertama biasa bawang merah bawang putih ditumis, lalu setelah matang, setelah kering, kita masukkan telurnya, kemudian diorak-arik. Nah, kemudian kita masukkan buncis dan wortelnya, diaduk-aduk sampai merata. Nah, lalu tambahkan bumbu yaitu garam, kemudian ladaku, dan yang terakhir saori. Kalau aku masak itu biasanya gak banyak ini ya, gak banyak bumbu-bumbu, cukup bumbu dasar aja. Nah, itu juga tomat, jangan lupa diaduk-aduk dan tunggu deh sampai matang. Ini Masya Allah simple tapi enak karena sudah ada protein hewani dan protein nabatinya. Nah, video kali ini cukup sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.